Selamat siang semuanya. Kembali lagi di kelas Construction Time and Cost Management. Kita memasuki minggu ke-10, di mana minggu ke-10 ini kita akan membahas topik khusus, yaitu bagaimana pengelolaan biaya proyek konstruksi untuk organisasi kontraktor gitu. Ini lebih spesifik, yaitu organisasi kontraktor. Ini akan berguna nanti ketika kalian berada misalnya bekerja di kontraktor ya tentu. Tapi selain itu juga nanti mudah-mudahan ini bisa berguna ketika nanti kalian misalnya mendapat pekerjaan sebagai konsultan pengawas gitu, misalnya konsultan MK gitu. Konsultan MK itu kan ibarat kata adalah perwakilannya owner untuk mengawasi dan mengendalikan kontraktor yang disewa gitu kan. Nah, itu untuk memahami apa yang diawasi, siapa yang diawasi, juga harus paham mengenai bagaimana sih sebenarnya pengelolaan biaya gitu ya di level kontraktor itu seperti apa. Juga untuk konsultan QS juga ya, untuk estimator juga ini berguna sekali gitu ya, karena pada dasarnya QS itu, estimator itu akan membantu owner untuk mempersiapkan tender. Nah, jadi juga ketika nanti membuat istilahnya estimasi biaya RAB untuk owner yang nanti kemudian akan nanti ditenderkan gitu ya, gimana caranya supaya paham betul gitu. Kalau misalnya jangan-jangan maunya owner tuh untuk spek yang diinginkan oleh owner, katanya kemurahan misalnya gitu, sehingga ketika dibuka tender gitu nggak ada yang mau ikut tender karena kontraktornya mana pada geleng-geleng kepala, ini harganya mah kemurahan, untuk spek kerjaan seperti ini nggak bisa ini kayak begini. Akhirnya malah owner diketawain, dianggap nggak serius ketika ingin menjalankan proyek gitu. Atau yang lebih parah, ada yang ikut cuma kontraktor asal-asalan gitu. Nah, jadi disinilah perannya pemahaman mengenai bagaimana mengelola proyek konstruksi di level organisasi, di level kontraktor gitu. Oke. Ya, jadi Oke, jadi tujuan pembelajaran ini, kelas ini adalah kita memahami perbedaan mendasar ya mengenai cost management yang berbasis PMBOK dan CMBOK. PMBOK itu Project Management Body of Knowledge, CMBOK itu Construction Management Body of Knowledge. Jadi mungkin kalian sudah, kalau masih ingat ya di kelas saya yang dulu, perbedaan mendasarnya apa gitu ya. Kalau misalnya construction CMBOK itu ada 2 extension tambahan, gitu, 2 knowledge areas tambahan yang dari PMBOK-nya itu. Nanti kita akan lihat lagi. Memahami life cycle costing, untuk typo di sini ya, life. Ya, pakai YS kalian gitu. Memahami life cycle costing dan value management pada proyek konstruksi gitu ya. Lalu yang ketiga, memahami perbedaan tingkat akurasi estimasi biaya kalau kita melihat dari perspektif kontraktor. Nah, oke. Ini yang perbedaan yang tadi saya sebutkan gitu ya. Kalau kita lihat di knowledge areas gitu ya, knowledge areas itu kan kalau kita lihat semuanya, kita hitung CMBOK juga, itu ada termasuk HSE Management, K3L, dan Financial Management. Ya, ini ada HSE Management, Financial Management. Nah, kalau di PMBOK ya, kalau di PMBOK sebenarnya cukup sampai di stakeholder management saja gitu. PMBOK ya, Project Management Body of Knowledge itu tidak memiliki knowledge areas HSE Management dan Financial Management. Karena dianggap HSE Management itu sudah masuk ke dalam ranahnya knowledge risk management, Financial Management sudah masuk ke ranahnya cost management. Oke. Nah, sehingga nanti termasuk juga untuk di resource management gitu ya, di resource manajemennya PMBOK dan CMBOK pun juga memiliki perbedaan gitu. Kalau di construction management body of knowledge, resource management itu berperan terus gitu ya, berperan terus dari planning hingga closing, hingga penutupan. Sedangkan menurut PMBOK tidak gitu ya. Oke. Nah, ya, jadi kalau misalnya kita lihat misalnya proyek konstruksi gitu ya, kalau misalnya di owner gitu, di level owner,
tetap yang namanya level owner itu mereka memiliki yang namanya sebuah project quote unquote gitu, dalam tanda kutip project. Mereka tetap menghadapi yang namanya sebuah project. Akan tetapi perspektif mereka berbeda. Gitu. Perspektif mereka ya kalau misalnya mereka pakai kacamata body of knowledge gitu ya, mereka kacamatanya hanya sampai di sini, hanya sampai di stakeholder management misalnya, hanya sampai dari integrasi, scope, schedule, dan seterusnya sampai stakeholder management. Tapi begitu proyek itu mulai diserahkan ke kontraktor pelaksana gitu ya, disitulah mulai muncul namanya aktivitas-aktivitas konstruksi. Nah, aktivitas konstruksi itu yang jelas memiliki resiko tinggi gitu ya, yang resiko saking tingginya resikonya itu, jadi ada beberapa resiko yang harus dikecualikan. Dikecualikan dalam artian dikeluarkan dari ranahnya risk management untuk secara khusus ditangani oleh HSE K3L gitu. Ya, lalu cost manajemennya pun juga ada perbedaan gitu ya. Karena apa? Karena sifatnya spendingnya kontraktor itu berbeda dengan dengan owner gitu. Kontraktor itu istilahnya dapat uangnya itu ketika menang tender, berjalan, lalu selesai project, lalu masuk ke masa pemeliharaan, defect liability period. Setelah masa defect liability period selesai, mereka harus cari uang lagi, cari proyek lagi. Berbeda dengan owner. Kalau owner begitu proyeknya mulai lalu selesai, mereka sebagai pemilik produk itu gitu ya, pemilik bangunan itu, dia itu harus mulai memikirkan operasional seperti apa gitu loh. Nah, dia baru memikirkan operasional harus seperti apa. Jadi ranahnya udah berbeda lagi. Risk management itu bukan risk management untuk project, tapi risk manajemennya pun untuk di level operasional, di fase operasional. Cost ya, biaya-biayanya pun juga bukan lagi kita bicara biaya produksi, biaya langsung, biaya tak langsung, bukan itu lagi yang dibicarakan, tapi apa? Biaya untuk mengoperasikan produk hasil proyeknya itu dan bagaimana memaintainnya, menjaganya supaya bisa berjalan dengan optimal. Jadi udah beda lagi. Jadi mesti dipahami adalah owner nanti akan berhadapan dengan sisi project dan operasionalnya. Kalau kontraktor, project saja. Operasional kantornya itu berbeda lagi, udah beda hal. Gitu. Bukan ranahnya civil engineering, bukan ranahnya manajemen konstruksi, bukan. Tapi ranahnya ya business management. Gitu. Ya. Oke. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya kontraktor gitu ya. Kontraktor begitu menang tender gitu ya, mereka itu tujuannya adalah bagaimana dengan uang yang dihasilkan, dengan uang yang nanti akan dapatkan dari tender itu, mereka jaga marginnya, gitu. Ya. Nah nanti untuk pembagian penyusunannya seperti apa nanti akan dijelaskan di slide belakangnya gitu ya, di slide belakang nanti saya akan jelaskan. Nah sedangkan untuk owner, mereka itu tujuannya bagaimana supaya uang yang sudah ditenderkan ini, ya, anggaran yang sudah dipatok ini, yang sudah disepakati antara owner sebagai pemberi kerja dan kontraktor sebagai penyedia jasa, itu tidak membengkak, gitu loh. Jangan sampai terjadi namanya pembengkakan biaya. Gitu. Pembengkakan biayanya si kontraktor dan owner pun, walaupun kesannya mirip gitu ya, misalnya kalau misalnya kontraktor itu mengalami pembengkakan biaya, jelas untung berkurang, owner pun juga sama. Gitu. Tapi kontraktor tidak akan mendapatkan revenue lagi setelah proyek selesai. Owner kalau nanti proyeknya ada pembengkakan biaya, dia masih bisa mencari revenue lagi ketika masuk fase operasional. Gitu. Ya berarti ya, yang terjadi di owner di cash flow diagramnya gitu ya, di diagram arus kasnya, break even point-nya itu akan ngaret gitu loh. Misal tadinya dengan biaya anggaran sekian triliun, misalnya kita bilang 1 triliun, diperkirakan dalam waktu 5 tahun kita sudah bisa nutup modalnya, dan tahun ke-6 dan ke-7 dan seterusnya kita sudah bisa mendapatkan untung. Tadi yang bisa seperti itu. Terjadi pembengkakan biaya. Gitu. Biayanya membengkak ternyata. Jadi 1,5 triliun misalnya seperti itu. Yang terjadi apa?
owner itu tidak akan bisa mendapatkan break even point di tahun yang sama, pasti agak mundur gitu. Nah, jadi perspektifnya dalam hal margin seperti itu. Nah, maka dari itu ketika bicara ada dampak penyimpangannya ya, kontraktor itu lebih sensitif karena begitu terjadi penyimpangan itu efeknya tuh langsung mempengaruhi dalam sekejap, saat itu juga mempengaruhi gitu, akan mempengaruhi keadaan finansial si kontraktor gitu. Ya, ketika terjadi penyimpangan biaya, maka dari itu pengontrolan pengendalian biayanya pun juga lebih intens, perencanaan pun akan lebih detail sampai tadi seperti yang pernah saya ajarkan sampai menghitung produktivitas alat beratnya. Nah, kalau misalnya fase proyek gitu ya, tapi untungnya kontraktor itu, kalau kontraktor itu yang namanya scope of work-nya itu sudah jelas spesifik gitu, dan specialized dalam artian kontraktor itu akan tahu what to expect gitu. Sehingga enggaknya apalagi yang sudah berpengalaman gitu ya, kontraktor sudah tahu, oh kalau misalnya lingkupnya jelas gitu ya, civil work, pekerjaan struktur beton aja, mereka seenggaknya sudah punya bayangan, mereka sudah punya banyak lesson learn gitu, sudah punya database yang akan berguna sekali ketika membuat perencanaan biaya yang detail. Nah, sedangkan kalau misalnya di level owner, mau itu swasta atau mau pemerintah gitu ya, mereka lingkupnya lebih luas lagi gitu. Jadi nggak hanya memikirkan bagaimana pembiayaan di fase pembangunan gitu ya, di fase konstruksinya, tapi mereka juga harus memikirkan pembiayaan di fase operasionalnya. Lingkupnya luas, fasenya meluas, lebih banyak yang dipikirkan gitu. Tapi enaknya owner ya, dalam tanda kutip ya, enaknya si owner itu mereka masih bisa mendapatkan untung dari fase operasionalnya. Nah, kalau dengan kompetisi gitu ya, apalagi di kontraktor gitu ya, ini saya nggak tahu ya, cuman kalau menurut yang saya lihat ya, kalau menurut yang saya lihat gitu, persaingannya itu udah ketat sekali gitu ya, menuju nggak sehat gitu ya. Mudah-mudahan sih belum sampai ke titik tidak sehat gitu ya. Cuma kalau saya perhatikan gitu ya, terutama semenjak waktu tahun yang pas lagi ada banyak heboh-hebohnya tuh ya, heboh-hebohnya masalah K3, banyak kecelakaan kerja. Nah, itu salah satu faktor pendorongnya adalah tadi kontraktor berbanding-bandingkan harga. Gitu. Kontraktor banding-bandingkan harga, akhirnya melupakan hal-hal yang sebenarnya esensial gitu ya, terutama quality dan K3. Resikonya pun juga akhirnya dilupakan gitu. Untuk apa? Demi mendapatkan tender, mendapatkan pembiayaan untuk proyeknya. Nah, lalu yang terakhir adalah perbedaannya, kontraktor itu sudah jelas mereka itu diikat dalam sebuah kontrak perjanjian gitu. Di mana kontrak itu sifatnya mengikat dan sangat membatasi. Gitu. Nah, ini menjadi tantangan juga nih. Kontraktor itu sensitif pada penyimpangan biaya, itu satu. Tapi di saat yang kedua, kalau misalnya ada penyimpangan, kontraktor itu harus mulai berinovasi, harus mulai memikirkan solusinya bagaimana supaya keluar dari masalah dalam hal ini biaya gitu, khususnya biaya. Nah, tapi yang namanya gerakan untuk berinovasinya, untuk menyelesaikan masalahnya, itu seringkali dibatasi oleh kontrak. Gitu. Ya, apalagi kalau misalnya kontraknya sudah jelas spesifik gitu ya, misalnya kontraknya hanya membangun titik, membangun struktur beton, membangunnya seluas misalnya 100.000 meter kubik beton, misalnya kayak begitu. Kontraktor sebenarnya tahu nih, ini sebenarnya desainnya kemahalan, kegedean ini kolom baloknya, boleh nggak dikecilin, gitu. Menurut hitung-hitungan struktur, misalnya kontraktor punya gitu ya, punya timnya sendiri gitu, punya orang yang bisa menghitung struktur gitu, ngitung, mengevaluasi lagi desainnya, ini sudah bisa dikurangin, gitu. Cuma apakah boleh dikurangin sama ownernya? Nah, itu perdebatannya bisa panjang lagi. Karena owner itu ketika mentenderkan desain gitu ya, ketika mentenderkan sebuah proyek, membawa desain dari hasil konsultannya, itu sudah istilahnya ya, sudah fix. Kecuali ya delivery metodenya ya, sistem kontrak sifat deliverynya itu ya, sistem deliverynya itu bukan desain build yang tradisional.
tapi melainkan design and build. Jadi di mana si kontraktornya juga yang mendesain dia juga, yang membangun dia juga. Itu lebih bebas berinovasi. Kalau kontraktor design build, si owner hanya mengutarakan, pokoknya saya mau bikin struktur untuk jalan layang, misalnya jalan layang kereta, gitu. Ya, kereta yang sehari-hari bisa membawa penumpang berapa ratus ribu per hari, gitu, misalnya seperti itu. Nah, berdasarkan desain konseptual seperti itu, kontraktor mendesainnya itu tujuannya adalah bagaimana supaya bisa memenuhi kebutuhannya owner, di saat yang sama bisa mencapai nilai kontrak yang seoptimal mungkin. Itu dalam artian apa? Murah tapi desainnya kuat, gitu kan? Dan masih ada untungnya juga, gitu. Nah, tapi ada udang di balik batunya misalnya. Atau ada sisi yang lainnya ketika project design build. Kalau ya tadi sudah saya katakan ya, makin besar lingkupnya, makin tinggi kerumitannya, resikonya makin tinggi bagi kontraktor. Sudah ditemukan gitu ya, sudah pernah dibahas. Kalau namanya kontrak design build gitu, itu almost 90% ya. Seenggaknya 90% dari resiko project itu ditanggung sama kontraktor. Itu minimal 90%, bisa lebih malah gitu. Ya. Owner itu sangat aman gitu, relatif sangat aman dari resiko-resiko kalau kontraknya design and build gitu. Nah, sehingga nanti kalau kita bicara construction cost untuk untuk planning ya, construction cost management planning untuk di kontraktor ini, dia itu sebenarnya berkaitan erat dengan berapa sumber daya yang dibutuhkan. Ya, udah bicara alatnya harus berapa banyak. Kalau misalnya owner, ya, owner itu mereka menyadar ya pokoknya kalau misalnya saya mau bangun gedung ini cukup satu kontraktor, gitu. Misalnya seperti itu. Untuk apa? Untuk scope beton struktur cukup satu kontraktor. Kalau mau tambah kontraktor, mereka berbeda fokus, berbeda scope, arsitektur misalnya, terus MEP misalnya. Ya itu bedanya seperti itu. Tapi nggak bisa, istilahnya nggak bisa ada satu fungsional, satu organisasi yang mengerjakan pekerjaan yang sama gitu. Nah kalau misalnya kontraktor, alat berat itu butuh banyak yang memiliki pekerjaan yang sama. Sama-sama gali gitu, harus banyak gitu. Sama-sama ngecor bareng-bareng. Nah, makanya itu mereka harus memikirkan berapa jumlah sumber dayanya. Nah, selain itu ya, yang namanya kontraktor itu makanya juga harus mempertimbangkan namanya constructability-nya seperti apa. Apakah proyek ini bisa dibangun atau tidak? Gitu. Ya, dengan sumber daya yang segini, yang kita hanya ada diberikan sekian miliar misalnya, itu bisa nggak sih kita mengerjakan ini? Ya. Lalu tools yang kedua gitu untuk merencanakan construction cost management untuk kontraktor gitu ya. Mereka juga menggunakan value engineering. Nah, value engineering nanti akan kita bahas di slide gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada namanya life cycle costing. Ya, jadi life cycle costing itu sebenarnya juga tidak hanya dipakai untuk manajemen, untuk cost management planning di kontraktor gitu ya. Untuk di level owner pun gitu, untuk feasibility study ini juga harus dipakai sebenarnya. Nah, cuman kalau untuk di kontraktor, life cycle costing juga berguna nanti ketika bicara financial modelnya seperti apa gitu. Ya, kan kalau kita bicara kurva S gitu ya, nanti ini kita akan membahas lebih banyak di cost controlling ya. Di cost controlling, ketika bicara kurva S itu kan menandakan kita mesti keluar uang untuk tiap waktu itu berapa banyak sih. Tapi di saat yang sama, kalau kita bicara life cycle cost, kita juga harus memikirkan uang masuknya itu kapan dan berapa banyak. Kayak mengacu ke funding requirement-nya, persyaratan pendanaannya seperti apa, mau dibayar per bulan atau per progress. Nah, itu life cycle costing di sini berperan. Ya. Nah, sehingga nanti dengan menggunakan ketiga tools ini gitu ya. Nah, tujuan si kontraktor itu sebenarnya dua ini. Gitu.
mengurangi biaya dan waktu, ya kan, biar proyek bisa selesai seefisien mungkin gitu ya, biayanya dengan seefisien mungkin, tapi di saat yang sama mereka juga menemui tantangan bagaimana dengan waktu dan biaya yang singkat itu bisa meningkatkan quality dan kinerja. Nah, kontradiktif nggak sih? Paradoxical ini. Gitu. Nah, makanya ingat tugas saya gitu ya, sudah saya berikan minggu lalu, minggu depan harus disubmit gitu ya. Ada 2 paradigma yang berperan di sini. Gitu. Ya, kalau misalnya kontraktor itu hanya berfokus kepada ya sebuah organisasi kontraktor yang berfokus bagaimana untuk tujuan construction cost management itu untuk reducing cost and time terus, bagaimana quality-nya? Apakah betul akan dilupakan? Gitu kan? Oh, tapi kan ada kontrak, Pak, ada spec tag dan segala macam gitu. Betul, betul. Ya, istilahnya kontraktor itu akan diikat dengan ada namanya dokumen kontrak gitu ya, seperti LKS dan spec tag gitu. Nah, cuman kalau misalnya nih kontraknya sifatnya itu masih apa istilahnya, masih banyak klausul yang ambigu misalnya, atau spec tag-nya banyak yang ambigu misalnya. Contohnya ambigu seperti ini. Kalau misalnya beton kan udah clear ya, untuk syarat-syarat kekuatan struktur itu semua udah clear, udah saklek, nggak boleh macam-macam gitu. Misalnya nggak boleh kita utak-atik sama sekali kalau di level kontraktornya, apalagi yang design build gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak pekerjaan arsitektur misalnya, atau nggak pekerjaan MEP, cat, kita cat dinding, gitu kan, setara apa, atau enggak perabotannya gitu kan, apa klosetnya atau wastafelnya harus apa, kalau misalnya mereka sudah clear gitu ya, harus beli mereknya ini gitu, mereknya American Standard misalnya atau Toto gitu. Tapi kalau misalnya syarat kontraknya itu yang penting hanya setara, istilahnya ada kata-kata setara gitu ya, setara Toto gitu kan, berarti boleh dong beli yang dalam tanda kutip KW-nya gitu loh, bajakannya. Nah, dikurangin lah cost-nya, dapatlah untung di situ. Tapi quality gimana? Dipertanyakan di situ. Nah, jadi nanti makanya coba kalian cari tahu ya, kalian pelajari. Mudah-mudahan sih kalian dari minggu lalu sudah mulai apa ya, baca gitu ya, gitu. Lihat rubrik tugas saya gitu, lalu mulai menggali di situ. Kira-kira seperti apa nantinya? Kalau misalnya sebuah organisasi kontraktor itu lebih berfokus terhadap tadi meningkatkan value pekerjaan mereka. Apakah biayanya akan naik dengan percuma, misalnya kayak begitu, cuma jadi mahal aja gitu kan, tapi quality dan performance-nya tidak begitu bertambah gitu kan. Nah, atau sebaliknya gitu. Enggak, kita masih bisa kok Pak reduce cost dan improve quality, masih bisa kok. Ada argumen seperti itu. Nah, itu yang menjadi tugas kalian gitu. Nah, oke, salah satu metode gitu ya, kita bicara namanya whole life cycle costing atau life cycle costing gitu ya. Nah, jadi yang namanya life cycle costing atau whole life costing itu adalah kita mempertimbangkan semua aspek biaya, uang keluar dan uang masuk gitu. Ya. Jadi ketika tadi seperti saya katakan, ketika kita nanti menyusun kurva S gitu ya, rencana RAB ya, membuat rencana anggaran pelaksanaan, itu semua adalah rencana pengeluaran si kontraktor gitu. Tapi kita sebagai kontraktor ya, kalau misalnya kontraktor as a business entity, sebagai entitas bisnis, ya masa kita hanya ngeluarin uang keluar aja gitu. Kita juga harus mikirin uang masuknya di mana. Gitu. Maka dari itu ada yang kemarin seperti saya katakan, funding requirement seperti apa, itu yang dipakai ketika membuat life cycle costing-nya itu. Nah, lalu menurut Fuller gitu ya, juga termasuk biaya-biaya yang ada yang muncul selama fase hidup si project itu atau si produknya. Biaya akuisisi, pembelian gitu kan, atau initial cost, ya, operasional dan perawatan, salvage value gitu kan, untuk biaya pembuangan dan disposal atau penjualan gitu kan. Nah, itu juga masuk harus dihitung di situ. Nah, jadi kalau dalam konteksnya proyek konstruksi gitu ya, mempertimbangkan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam satu siklus hidup proyek. Termasuk nanti ketika ada namanya defect liability period. Gitu ya. Tahu apa itu defect liability period?
Jadi ketika misalnya sebuah produk konstruksi sudah terbangun gitu ya, kontraktor itu bukan berarti kontraktor bisa langsung beres-beres, angkat koper terus pulang. Tidak. Begitu proyek sudah selesai, serah terimanya dijalankan, kontraktor tetap harus istilahnya ya stay di proyek itu selama beberapa waktu tertentu sudah disepakati untuk berjaga-jaga seandainya dalam proyek itu, dalam bangunan yang sudah dibangun itu ada kerusakan-kerusakan. Gitu. Nah, dalam masa perumahan itu, defect liability period itu, kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi. Gitu. Nah, defect liability period bisa berbeda-beda gitu ya. Biasanya kalau yang saya tahu kalau untuk proyek besar itu 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun tuh kontraktor tuh harus stay di situ ngeliatin bangunan sudah dibangun sama dia gitu kan, yang udah capek-capek dibangun tuh, kalau begitu udah rusak, ada gompal atau ada gangguan, langsung diperbaiki dengan biaya yang didapatkan dengan anggaran yang sudah diberikan di tender. Gitu. Nah, ketika defect liability period sudah selesai, udah untuk perawatannya termasuk itu udah jadi tanggung jawab si owner. Oke. Jadi manfaatnya life cycle costing gitu ya. Satu, dia itu memperhitungkan seluruh biaya. Gitu ya. Jadi misalnya ketika kalian contohnya nih misalnya nih ya. Kita ambil contohnya, oke lah nggak usah konstruksi dulu lah. Yang simple aja seperti ini. Ketika kalian misalnya membeli let's say motor lah ya, beli motor. Kalian mau beli motor, misalnya kalian punya uang berapa misalnya. Nah, kalian punya uang 65 juta lah, misalnya seperti itu. Ya, dengan uang 65 juta itu kan kalian bisa beli motor sport yang cc-nya itu udah di atas 250 cc lah gitu kan. Entah itu Ninja gitu, Ninja RR gitu kan misalnya. Saya nggak tahu harganya berapa ya. Tapi kan yang namanya kemampuan kalian untuk membeli motor itu tidak hanya ketika kalian datang ke dealer lalu kasih segepok uang lalu kalian beli bawa pulang itu motor. Enggak dong. Ada biaya-biaya lain yang harus dibayarkan selama kalian memiliki motor itu. Bensin jelas gitu kan. Makin gede cc mesinnya, makin boros bensinnya. Makin canggih motornya gitu, makin mahal motornya, nggak bisa tuh pakai Pertalite. Itu sama aja ngasih gorengan digoreng pakai minyak jelantah ke tubuh yang ke binaragawan gitu loh. Waduh, bisa bahaya itu, bisa cepat rusak motornya. Nah, kalau nggak mau cepat rusak, servisnya seperti apa? Biaya perawatan untuk Honda Mio sama Ducati ya jelas beda dong. Gitu. Ducati sama BMW aja beda perawatannya. Itu semua harus diperhitungkan. Gitu. Jangan sampai ketika nanti mengeluarkan uang gitu ya, mengeluarkan uang untuk suatu hal hanya bisa mikirin gue mampu saat ini dan gue bisa pakai, penting itu aja. Tapi untuk merawatnya, ya kan itu nggak bisa. Lalu yang kedua, nah ini memberikan informasi yang komprehensif, gitu. Nah ini nanti juga termasuk untuk untuk ketika memberikan mempertimbangkan 2 atau lebih alternatif pilihan sebuah metode konstruksi misalnya. Metode konstruksi ini lebih mahal, cuma benefitnya apa? Misalnya yang ini agak lebih mahal, cuma kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus dan lebih cepat, misalnya seperti itu. Kita mau pakai apa nih? Oke, kita mau pakai metodenya precast. Quality-nya lebih terjamin, dipasang lebih cepat, misalnya seperti itu. Ya, tapi lebih mahal. Nah, itu kan ada benefitnya apa? Mempercepat pekerjaan proyek misalnya. Quality-nya lebih terjaga, mengurangi peluang terjadinya defect, misalnya seperti itu. Tapi ada cost-nya di situ. Cost-nya apa? Extra cost, biayanya lebih mahal. Dibandingkan dengan misalnya cor cast in situ misalnya. Cast in situ lebih murah, relatif lebih murah, taman resikonya banyak. Kalau misalnya vibrasinya kurang gitu kan, lebih getaran kurang, atau nggak tinggi jatuhnya ketinggian, misalnya seperti itu. Nah itu akan menimbulkan cacat, reject dan segala macam di situ. Nah jadi semua biaya-biaya gitu ya, mau itu yang belum terjadi ataupun sudah terjadi, dianalisis semuanya. Nah, lalu yang ketiga, mempermudah pemotongan pengenaan biaya. Nah, tadi tuh. Jadi, kalau kita menggunakan life cycle costing analysis gitu ya, semua biaya operasi perawatan itu sudah dianggarkan, sudah kita estimasikan.
Jadi ketika nanti di kontraktor misalnya dapat menang proyek tender gitu misalnya ya, itu jangan hanya dipikirkan uang yang didapatkan tender itu untuk produksi saja. Ingat loh, ada masa defect liability period. Jadi seenggak-enggaknya misalnya proyeknya 3 tahun misalnya, tambah setahun proyeknya. Untuk apa? Masa pemeliharaan. Itu juga harus diperhitungkan. Nah, lalu yang terakhir adalah, nah, apabila kontrak yang memungkinkan gitu ya, ini bisa, namanya life cycle cost analysis itu bisa mendorong perancangan desain yang lebih baik, meningkatkan quality-nya, meningkatkan value-nya. Nah, ini berarti udah mulai masuk ke value engineering-nya nanti nih. Ya, namanya life cycle costing analysis itu yang keempat, nanti terkait dengan value engineering, mendorong perancangan desain dan produk yang lebih baik. Situ. Nah, seperti apa sih? Oh, nanti ya. Oke, nanti kita jelaskan ketika masuk di bagian value engineering. Nah, jadi yang namanya life cycle costing gitu ya, faktor-faktor yang harus dilihat gitu ya, kita harus bisa mengidentifikasi biaya-biaya yang akan muncul, gitu ya, biaya-biaya yang akan muncul sama proyek konstruksi berjalan, termasuk biaya-biaya yang belum tadinya mungkin nggak akan keluar, teman tahu-tahu keluar. Apa itu? Biaya resiko, cost of risk itu harus dipertimbangkan. Kenapa ya? Ini construction, industri konstruksi itu industri yang sangat beresiko, kecelakaan kerja, defect, ada penurunan produktivitas dan segala macam itu harus kerusakan alat. Nah, itu harus diidentifikasi dulu. Lalu, nah, bagaimana kita menggunakan teknik-teknik appraisal, penaksiran dan estimasinya. Nah, ini juga akan mempengaruhi kualitas dari life cycle costing-nya. Nah, lalu yang ketiga nih, nah ini yang namanya uang itu, yang namanya waktu ya, waktu itu juga memiliki pengaruh terhadap nilai uang. Ya, inflasi, tingkat suku bunga, economic growth dan lain-lain itu akan sangat berpengaruh terhadap biayanya. Kalian proyeknya bertahun-tahun misalnya, gitu kan, mengerjakan sebuah proyek bertahun-tahun. Kalian menganalisis biaya materialnya gitu kan di tahun sekarang ini. Gitu. Tapi baru beli materialnya 2 tahun lagi misalnya seperti itu harganya udah beda. Hati-hati. Gitu. Misalnya kalian di tahun pertama ketika proyek belum mulai gitu, kalian sudah mengestimasi biaya untuk misalnya nih biaya pengecoran beton gitu ya, biaya untuk 1 meter kubik beton misalnya 600.000 misalnya, 600.000. Itu di tahun itu kalian membuat estimasi. Nah, cuman misalnya nih for some reason gitu ya, misalnya mungkin karena proyeknya memang belum ada pekerjaan pengecoran beton, masih penggalian aja gitu, galinya mungkin panjang dan banyak gitu kan, bukan waktu 2 tahun gitu misalnya. Nah, for some reason kebutuhan untuk pembelian beton itu baru 2 tahun lagi. 2 tahun lagi harganya udah bukan 600.000 per meter kubik. Udah naik harganya karena ada inflasi. Gitu. Inflasi pun oke, mungkin inflasinya 4% gitu kan. Inflasi nasional itu 4% misalnya. Cuman itu kan berlaku untuk semua produk gitu. Kalau misalnya untuk produk-produk yang khusus yang spesifik gitu kayak misalnya semen gitu, untuk semen, untuk beton, itu peningkatan bisa berbeda lagi, eskalasinya bisa berbeda lagi, bisa lebih besar atau lebih kecil daripada inflasi. Nah, itu pentingnya kalian pahami ya. Ini terutama yang ini ya, pentingnya kalian memahami pengaruh waktu terhadap uang karena ada suku bunga dan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain, itu sangat penting ketika menentukan membuat RAB untuk proyek konstruksi. Nah, terus yang ketiga, yang keempat ya, analisis kuantitas risiko ya, ini kalau untuk yang ini kalian sebenarnya harus paham dulu tentang manajemen risiko sebenarnya. Ya. Nah, cuman ini tadi seperti saya katakan ya, ini terkait sama yang pertama nih ya, biaya-biaya yang akan muncul, ini nanti terkait sama di sini nih. Biaya-biaya yang akan muncul itu termasuk juga biaya-biaya yang akibat risiko. Nah, bagaimana kita menaksir sebuah risiko ya, appraise, menaksir gitu kan, mengestimasi sebuah biaya risiko. Nah, itu ada di analisis kuantitatif risiko ini. Ini nanti akan sangat berguna ketika apalagi di level kontraktor untuk menentukan biaya cadangan, biaya kontingensi. Nah, untuk detailnya nanti silakan nanti
pantau tanggal 9 November saya ngasih webinar gitu ya, webinar di PI Learning Center. Silakan nanti ditunggu saja gitu. Nah, lalu yang terakhir atau nanti di kelas apa? Di kelas manajemen mutu dan resiko semester depan saya akan juga bahas detail di situ. Nah, lalu yang terakhir adalah pemahaman akan umur pakai sebuah aset gitu, alat berat, material, dan lain-lainnya. Nah, yang namanya aset ya, itu alat berat, gedung dan segala macam itu punya umur. Manusia aja punya umur gitu loh. Ya apalagi barang yang bisa cepat rusak gitu. Sekarang HP itu ya, dulu apa namanya HP Nokia dulu ya, HP Nokia itu bisa tahan itu bertahun-tahun ya, sampai 10 tahun tuh bisa hidup dan bisa dipakai gitu. Handphone zaman sekarang, smartphone apalagi smartphone 4 tahun itu udah nggak bisa dipakai gitu. Ya 4 tahun itu udah harus ganti. Itu udah paling panjang gitu. Paling panjang yang saya tahu ya paling panjang itu 4 tahun itu udah paling panjang. Laptop 5 tahun. Dulu 7 tahun 8 tahun 7 tahun tuh masih bisa bertahan gitu. Sekarang laptop saja umur pakainya itu udah makin kesini tuh makin pendek gitu loh, makin harus cepat diganti. 5 tahun itu udah paling lama. Udah istilahnya kalau bisa ada laptop yang keluar tahun 2014-15 gitu masih bisa bertahan sampai sekarang ya, itu udah luar biasa gitu. Apalagi laptop yang keluarkan tahun 2018 gitu bisa bertahan sampai 5 tahun sampai 6 tahun aja sampai 2024 itu udah itu laptop berarti bagus bener tuh, umurnya panjang. Lalu kita masuk ke value engineering. Nah, apa sih namanya value engineering gitu ya? Nah, jadi value engineering itu adalah bagaimana kita mengengineer gitu ya, merekayasa sebuah value sebuah produk atau sebuah jasa gitu ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan inovasi dan improvement gitu ya, untuk meningkatkan inovasi dan kualitas dari produknya. Dan di saat yang sama mengurangi biaya dan mengurangi resiko-resiko. Nah, itu menurut yang saya pahami. Definisi dari value engineering itu banyak gitu ya. Dan seharusnya mirip-mirip dengan saya gitu ya, dengan tadi saya bicarakan gitu ya. Cuman kalau kalian mau tahu definisi dari value engineering yang lebih spesifik ya, yang lebih bagus gitu, ada banyak literatur yang di luar sana yang bisa kalian baca gitu ya. Salah satu contohnya dari Muhammad Ali Brawi misalnya, itu beliau punya pemahaman tentang value engineering seperti apa. Atau Woodhead juga ada di situ juga di situ. Atau kalian baca-baca jurnal dari SAFe gitu ya. Apa sih itu lupanya? SAFe itu adalah sebuah asosiasi yang asosiasi value engineer gitu. Ya. Yang tugasnya apa? Tugasnya itu mereka tiap saat tuh mikirin bagaimana sebuah produk jasa gitu ya. Mau itu produk IT atau produk apa, intinya sebuah produk hasil sebuah project itu secara quality bisa meningkat dan bisa mendorong inovasi-inovasi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat gitu ya, sebelum kita bicara yang namanya value engineering gitu, kita mesti lihat dulu apa sih namanya value itu. Nah, ini menurut definisi Kelly ya, menurut si Kelly, namanya value itu adalah perbandingan antara fungsi dengan biaya. Gitu. Dalam artian apa? Kalau misalnya dengan biaya seminimal mungkin, fungsi yang didapat bisa sebanyak mungkin, sebuah produk itu memiliki value yang sangat tinggi. Kalau misalnya fungsinya biasa-biasa aja gitu kan, tapi biayanya mahal, sebenarnya itu technically speaking gitu ya, value-nya ya rendah. Gitu. Ya kayak misalnya kayak begini nih, sebuah handphone gitu ya, sebuah handphone dari tahun ke tahun kayaknya HP-nya gitu, misalnya kameranya nih, tadinya cuma satu kameranya, gitu kan? Terus tahun depan masih cuma satu kameranya, tahun depan lagi, oke lah nambah satu aja 2, gitu. Bertahun-tahun gitu ya, bertahun-tahun, inovasinya sebenarnya segitu-gitu aja, tapi biayanya naik terus, gitu. Ya, ini saya nggak mau nyebut merek gitu ya, cuman ada. Kalau dia dari tahun ke tahun,
Inovasinya kayak biasa-biasa aja. RAM-nya misalnya cuman mentok di 4 GB terus. Gitu. Di saat handphone lain misalnya sudah mencapai ada 8 GB, ada 12 GB, 12 GB itu ada misalnya gitu. Ya. Kapasitas memorinya sudah misalnya hanya mentok di angka 64 GB terus gitu. Mentok-mentok nih kalaupun naik nih cuma ke 128, cuma 128 GB gitu. Ini peningkatannya sedikit-sedikit tapi harganya tadi yang misalnya cuma 7 juta, cuma tahun depan begitu produk baru keluar gitu, seri berikutnya keluar, itu harganya udah 2 kali lipat. Udah satu Honda Mio gitu. Ya kan? Udah naik lagi harganya. 14 juta, 13 juta. Cuman kalau dibandingkan dengan HP yang speknya mirip, harganya sangat tinggi. Nah, jadi kalau kita bicara value sebuah produk, kita lihat lagi fungsinya bisa apa aja sih. Gitu. Nah, kalau kita bicara fungsi itu secara umum ya, ini bisa kinerja atau spesifikasi yang disyaratkan oleh pengguna nanti. Ya, pengguna ini bisa owner, bisa pelanggan gitu ya. Nah, kalau misalnya si pelanggan atau owner itu maunya speknya tinggi, ya berarti dia maunya fungsinya tinggi. Gitu. Nah, untuk menciptakan sebuah produk dengan adanya project gitu ya. Let's say misalnya produk konstruksi dikerjakan dengan adanya project konstruksi gitu, si owner maunya speknya tinggi sekali. Untuk mencapai tujuan mutu ya, tujuan mutu yang diinginkan oleh owner itu, kontraktor membutuhkan sumber daya. Sumber daya inilah yang akan ada biayanya. Tuh. Nah, kalau kita bicara value sebuah produk atau produk konstruksi gitu ya. Nah, value itu ada 4 kuadran di sini, ada 4 pembagian. Gitu. Bisa jadi ya, ketika untuk mencapai mutu yang sudah disyaratkan gitu ya, sudah mencapai mutu yang disyaratkan, mutunya itu dijaga sebisa mungkin, jangan sampai turun deh. Yang boleh turun itu hanya cost-nya saja, hanya biayanya saja. Inilah yang namanya kuadran cost saving dari value. Di mana fungsi atau cost dipertahankan, biaya diturunkan. Ini yang lazimnya di saat ini, bahkan sampai sekarang ini masih terus digunakan gitu ya, digunakan oleh banyak orang gitu, oleh kontraktor. Apakah salah? Ya enggak juga gitu ya. As long as the function here ya, fungsinya berhasil dipertahankan dan bisa dipertanggungjawabkan pemeriksaannya, misalnya inspeksinya dilakukan dengan benar, metode pengujiannya juga benar gitu kan. Tapi berhasil menurunkan biayanya, itu sebuah prestasi gitu. Dan juga bisa jadi karena memang itu diikat oleh kontrak gitu kan. Bisa jadi kontraknya itu kontrak design build, di mana kontraktor itu hanya membangun dengan mengikuti spek desain yang sudah ada, ya udah fungsional sih jaga. Berarti goalnya, tujuan si kontraktor itu ya udah fungsinya sih jaga terus. Jangan sok-sokan macam-macam kayak ini nambahin fungsi gitu loh. Ya, jangan dulu. Lihat lagi kontraknya, kecuali misalnya kontraknya berbeda, misalnya kontraknya jadi EPC atau design build, nah barulah di sini bermain, di sini boleh nih, barulah di sini kontraktor bisa bermain, gitu. Kontraktor mendesain gitu, fungsinya ditingkatin gitu, ya, fungsinya ditingkatkan, tapi di saat yang sama juga berhasil mempertahankan biayanya. Nah itu namanya function improvement, gitu, ya. Biayanya dipertahankan, nggak berubah, di saat yang sama ketika biaya tidak berubah, tapi ada fitur-fitur tambahan baru. Gitu. Ada fitur tambahan baru yang berhasil ditambahkan, berhasil berfungsi. Nah, itu namanya function improvement. Nah, ini yang paling keren nih. Nah, ini yang paling keren. Inovasi. Fungsinya bertambah, barangnya makin bagus, di saat yang sama menurunkan biaya. Nah, ini namanya inovasi nih. Gitu. Nah, ini terakhir nih, ada improvement gitu. Oke lah, fungsinya nambah, tapi juga biayanya nambah. Biasa aja sih sebenarnya gitu kan. Nah, yang keren itu ini nih. Fungsinya bertambah, cost-nya berkurang. Nah, ini yang paling sulit sebenarnya untuk dicapai nih gitu. Butuh kreativitas dan knowledge dan technical knowledge yang tinggi di saat yang sama. Gitu. Kenapa? Karena tadi yang namanya kreativitas itu kan nggak ada batasnya ya. Nah, tapi in real life
ada batasan, ada kendala-kendala. Gitu. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala itu, to work around those obstacles, ya, butuh technical knowledge. Butuh technical knowledge yang berbeda, yang inovatif, sehingga bisa menurunkan cost dan meningkatkan function-nya. Ya, kayak contoh misalnya seperti ini. Zaman dulu tuh belum apa ya, contohnya ini. Proyek peluncuran roket ke luar angkasa. Ya, zaman dulu ya, sebelum ada SpaceX, ya, sebelum ada SpaceX, itu yang namanya roket tuh ya, begitu udah terbang, habis bahan bakarnya di udara, terbuang. That's it. Pesawatnya, ya, pesawat ulang-aliknya itu tinggal ngikut mendarat aja. Nah, SpaceX ya, ketika membuat sebuah roket, roketnya itu bisa dipakai lagi. Secara biaya itu sudah dikurangin. Inovasinya ada lagi, bikin roket terbesar di dunia saat ini. Tuh. Inovasi berikutnya apa? Fungsi berikutnya lagi membawa manusia ke planet Mars, misalnya seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk inovasi yang paling terekspos lah di abad 21 ini. Begitu. Banyak inovasi-inovasi lain di situ. Coba kalian pikirkan itu apa gitu. Inovasi apa kira-kira kalau misalnya di dunia konstruksi misalnya seperti itu. Nah, jadi benefit yang dari value engineering itu ya, satu ini berapa benefitnya aja, mengurangi biaya proyek, bisa meningkatkan kinerja proyeknya juga bisa, kualitas bisa, ya, meningkatkan efisiensi, kepuasan owner proyek dan mendorong kreativitas dan inovasinya. Ini benefit-benefit dari value engineering-nya. Nah, ini bacaan-bacaannya bisa kalian cari lah ya di sini. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara value engineering, ada namanya value management. Nah, ini kalau kita bicara value management di proyek konstruksi gitu ya. Jadi proyek konstruksi itu sebenarnya ada beberapa tahapan gitu ya. Nah, sebelum adanya sebuah proyek, ada namanya pre-briefing dan briefing di sini. Ini kita perhatikan ini dari dari kacamata si owner ya, kacamata owner. Jadi kalau kita bandingkan dengan PMBOK gitu ya, PMBOK yang namanya pre-briefing dan briefing ini adalah masa feasibility study. Ini adalah masa-masa feasibility study, uji kelayakan, studi kelayakan, tahap inisiasinya di situ. Ya, begitu sudah dinyatakan layak proyek ini, gitu ya, dibuatlah desain konseptualnya, gitu. Ya, dibuatlah desain konseptualnya di sini. Gitu. Oh maaf, saya koreksi. Jadi yang namanya feasibility study itu sampai di sini sebenarnya nih, ya. Jadi di konseptual pun juga ada namanya feasibility study itu masih bermain di sini. Gitu ya. Jadi feasibility juga di konseptual design itu masih ada. Kenapa? Karena ketika masuk ke value engineering di sini ya, sebelum dari konseptual design masuk ke detail engineering design, di tahap inilah bisa muncul namanya inovasi-inovasi dari produknya itu. Fungsinya ditingkatkan, cost-nya diturunkan, misalnya seperti itu. Fungsinya dinaikkan lagi atau cost-nya dijaga. Nah, itu mulailah bermain di sini value engineering-nya di sini. Ya. Nah, ini di sinilah sudah mulai masuk ya, mulai ketika value engineering-nya sudah masuk di sini, ini masuk ke tahap planning di sini ya, masuklah planning di sini. Masuk ke fase planning, ada kontrak di sini, tender. Nah, masuklah ke fase eksekusi di sini nih. Ya, eksekusi lalu closing project-nya di sini, closing project-nya. Jebret. Nah, ketika project sudah ditutup, yang namanya value itu barulah dianalisis lagi. Produk yang sudah jadi itu benar nggak sih bisa memenuhi fungsinya seperti yang direncanakan di tahap konseptual design? Benar nggak sih? Seberharga itukah produk ini gitu kan? Nah, itu ada namanya value analysis. Ya, yang namanya value engineering analysis itu adalah bagian dari namanya value management. Nah, sebuah proyek konstruksi itu untuk mencapai value yang tinggi, namanya value management itu harus berperan di setiap tahapnya itu. From cradle, sini istilah from cradle, dari sebuah proyek itu masih tahap misalnya apa? Janin ya, embrio, hingga nanti ke tahap disposal ya, from cradle to grave, ke kuburannya di masa akhir hidup si proyek itu, value itu harus dikelola. Ya.
Value harus dikelola untuk apa ya? Supaya menciptakan produk-produk yang lebih bagus, yang lebih ramah lingkungan, yang lebih efisien, yang memiliki fungsinya banyak, segala macam. Yang bisa memenuhi maunya manusia yang luar biasa banyaknya. Gitu. Zaman dulu nggak ada tuh handphone yang ada kameranya. Orang-orang nggak butuh kamera di handphone. Muncul Nokia 7210 tuh. Ya, yang di slide ke atas begitu, yang tebel banget tuh. Ada kameranya. Saya ingat banget iklannya itu yang dia foto domba. Ingat banget saya itu zaman saya SMA. Ya. Waktu itu belum ada yang kepikiran orang itu butuh kamera di handphone. Ya, sekarang semua handphone pada bersaing punya kamera. Oh, saya punya satu lensa. Oh, saya punya 2 kamera, 3 kamera, 4 kamera. Lama-lama handphone tuh belakangnya tuh kamera semua. Ya. Atau enggak saya ingat banget ada smartphone yang ada optical zoom-nya tuh juga ada gitu. Jadi handphone itu gemuk banget, lalu ada kamera lensa kamera itu bisa maju mundur bisa menciptakan optical zoom. Samsung pernah bikin. Jadi tebel banget jadinya itu. Ya, saya nggak tahu tuh laku atau enggak tuh ya, bagus apa enggak saya nggak tahu kameranya. Zaman dulu tuh nggak ada yang mikir seperti begitu. Sekarang inovasi makin kesini makin luar biasa. Kan? Apalagi dengan makin banyak tantangan. Misalnya gini, ya namanya masalah gitu ya. Masalah itu kan adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Gitu. Ya? Manusia itu makin kesini kebutuhannya itu makin kompleks. Kalau kebutuhannya makin kompleks, masalahnya pun juga makin kompleks. Ikutan dia tambah ribet. Nah, ribetnya itulah menjadi tugas kita ya sebagai engineer gitu ya. Bagaimana kita berinovasi, merekayasa sebuah produk, merekayasa proses pembuatan produk itu dalam project gitu ya, untuk menjawab masalah-masalah itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Tentu dengan sumber daya yang sudah disediakan. Maka dari itu, baik lagi ke sini. Ya, nih, balik lagi ke sini nih, ya kan? Value itu nanti akan menjadi solusi kita nanti. Solusi kita nanti itu akan ditentukan oleh value-nya, gitu. Apakah solusi kita bisa mampu menjawab begitu banyak permasalahan, ya, memiliki fungsi yang sangat tinggi. Kalaupun fungsinya sangat tinggi, butuh biaya berapa? Gitu. Jangan sampai kita solusinya bisa segala daya lah. Palu gada, apa lo mau gua ada. Ya, tapi biayanya mahal. Yang ada yang mau beli solusinya. Solusinya nggak akan laku. Gitu istilahnya. Ya. Maka di sini pentingnya value engineering di sini. Nah, quantity surveyor atau cost engineer itu sudah terlibat yang namanya value engineering di sini. Nah, kalau misalnya mau ada yang tanya gitu, Pak, value engineering itu kayak gimana sih? Nah, jawaban itu butuh satu kuliah sendiri. Satu semester sendiri itu harus diperlukan satu kuliah sendiri selama 1 semester. Minimal 2 SKS. Ya, saya nggak akan bisa jawab pertanyaan itu dalam satu kali pertemuan ini, gitu ya. Value engineering itu sangat luas, sangat kompleks, butuh satu kuliah sendiri lah untuk bisa menjawab seperti apa value engineering. Ada yang menggunakan function analysis, gitu kan? Ada fast diagram lah. Lalu dari fast diagram itu ditingkatkanlah fungsinya ya, ditambah-tambahkan dengan fungsi-fungsi tambah-tambah. Nah, setiap penambahan fungsi kemudian dievaluasi secara biaya seperti apa, resikonya seperti apa, banyak gitu ya. Itu makanya seperti saya katakan butuh 1 semester sendiri. Nah, oke, lalu masuk ke construction cost estimating. Nah, jadi yang namanya estimasi project gitu ya, ada beberapa metode estimasi dan tingkat akurasinya. Nah, ya, kalau misalnya kita lihat di sini ya, analogus conceptual estimating gitu ya. Ini yang sifatnya masih konseptual gitu. Yang sifatnya top down ya, masih perkiraan kasar. Jadi kalau di level project gitu ya, dia itu masih di tahap atas. Gitu, ya. Ini biasanya dikeluarkan ketika masa sebelum tender kalau di kontraktor. Ya, sebelum tender itu ada namanya fase analogis dulu. Untuk apa ya? Untuk melihat ini nilai yang ditenderkan layak atau enggak nih. Gitu. Jangan sampai kemurahan, tanya, kok perkiraan biaya strukturnya aja
murah banget sih. Nah, ya. Kayak misalnya harusnya misalnya biaya untuk pekerjaan struktur gitu, pekerjaan struktur sebuah gedung misalnya, let's say 3 juta semeter misalnya. 3 juta semeter itu dari mana sih angka itu? 3 juta semeter itu dapat dari proyek-proyek sebelumnya. Proyek-proyek yang mirip gitu, yang mirip-mirip yang juga dikerjakan dengan yang sama, dengan metode yang sama. Sama-sama misalnya high-rise building semuanya 3 juta per meter. Salah satu bukan semuanya sama ya. Rata-rata 3 juta semeter. Ada yang 2,8, 2,75, ada yang 3, ada yang 3,2, 3,5 meter, 3,5 juta per meter. Nah, angka itu dirata-ratakan menjadi 3 juta semeter persegi. Nah, itulah yang namanya estimasi analogis. Tuh. Ya. Lalu parametrik itu udah masuk sini nih, ya. Mau dilihat per deliverable-nya. Gitu. Ya. Dilihat per deliverable-nya. Oke, maaf, saya koreksi deh. Ya, untuk analogis ini misalnya 3 juta semeter itu untuk semuanya, gitu ya. Untuk strukturnya ada, untuk arsitekturnya ada, MEP-nya ada, udah semuanya ada di situ. 3 juta semeter itu lengkap, misalnya untuk biaya produksinya. Nah, ketika sudah masuk parametrik, dan barulah dibandingkan dengan tadi mulai lebih spesifik. Oke, dari 3 juta semeter itu misalnya sejuta per meter itu untuk MEP, sejuta per meter itu untuk arsitektur, sejuta per meter itu untuk struktur, misalnya seperti itu. Baru mulai lebih mendetail sesuai dengan deliverable-nya yang lebih spesifik sifatnya, yang deskripsi produknya itu lebih spesifik, lebih unik gitu. Kalau misalnya untuk di level project, semua karakter produknya itu nyampur semua jadi satu. Jadi makanya sifatnya masih bersifat analogis di situ. Nah, yang dikerjakan oleh kontraktor lah ini bottom up yang lebih detail di sini. Nah, yang sudah menghitung per paket pekerjaan, yang sudah dihitung sampai ke tadi tuh produktivitas alat berat, harga satuan, koefisien harga satuan, nah segala seperti itu. Itu kalau sudah di level bottom up. Nah, berarti bagaimana kalau misalnya untuk di level-level kedetilannya gitu ya? Nih, ya. Jadi ada namanya 5 kelas di sini. Ya. 5 kelas itu, kelas 5 itu yang paling istilahnya paling ngawang-ngawang gitu ya, untuk konseptual saja. Ya. Di mana kalau di tingkat penjabaran proyeknya misalnya gitu ya, kejelasan proyeknya itu entah itu belum ada atau sudah ada sedikit bayangan. Gitu. Ini masih di konseptualnya. Biasanya tadi pakai itu apa? Pakai ada parametrik, pakai analogis. Nah, ini akurasinya kalau untuk sampai istilahnya kekurangan gitu ya, di low range-nya itu bisa meleset 20% sampai 50%. Di high range atau dalam artian bisa kelebihan biayanya, ya bisa pembengkakannya itu bisa meleset 30 sampai 100% gitu. Nah, kalau misalnya kita anggap yang level 5 itu sebagai level dasar dulu deh, ya, level dasar. Nah, begitu makin tinggi kelasnya makin tinggi gitu ya, tingkat kesulitan makin besar gitu. Yang paling susah di kelas 1. Dia itu waktu untuk mempersiapkan estimasi yang kelas 1 ini ya, itu bisa sampai 100 kali lipat lebih lama daripada kelas 5. Misalnya seperti ini. Project ini belum tahu kita mau jadiin apa enggak gitu misalnya. Masih konseptual. Kita udah lalu bosnya minta, oke, coba buat estimasinya deh dalam waktu seminggu misalnya. Dalam waktu seminggu itu, ya dalam waktu seminggu segini Pak, sekian triliun. Oh ya udah kita pakai angka segitu. Misalnya 1 triliun itu yang diestimasikan dengan kelas 5 gitu ya, dengan metode kelas 5 ini, itu masih bisa meleset. Entah itu nanti jadi 2 triliun atau 1,3 triliun atau lebih rendah jadi 800 miliar atau 500 miliar. Nah, persiapannya seminggu. Nah, tapi begitu untuk membreakdown 1 triliun itu, 1 minggu dikali 100 minggu, udah tuh. Itu udah sampai ke kelas 1-nya.
Nah, kelas 4 untuk study the feasibility. Ini sudah mulai ada namanya life cycle costing di sini. Kelayakan project ini. Untungnya nanti ketika sudah beroperasi berapa yang kita dapetin gitu. Ya. Mulai tingkat akurasi itu mulai mengecil di sini. Ya, angkanya mulai mengecil. Dalam artian ruang untuk melesetnya tadinya segini nih, makin kecil. Makin tinggi. Nah, sampai akhirnya ke kelas 1 gitu ya. Proyeknya sudah terdefinisi dengan clear banget, bahkan ini sudah berjalan gitu ya. Nah, ini melesetnya ini hanya segini. Ya. Kelas 5 nih ya, penjelasan di sini. Kelas 5 ini informasi proyek itu masih sangat terbatas. Gitu. Masih ngawang-ngawang. Untuk tujuannya untuk ada kelas 5 ini atau estimasi kelas 5 itu mainly untuk strategic business planning. Gitu, untuk market study, ya kan, untuk pre-feasibility study, gitu. Jadi ada feasibility study, ada pre-feasibility study. Masuk ke kelas 4, gitu. Masih terbatas sekali, masih agak ngawang-ngawang, cuma sudah mulai ada definisi proyek itu sudah ada sekitar 15% paling banyak. Gitu. Nah, ini udah masuk ke detail strategic planning. Untuk project screening, misalnya project screening itu apa? Maksudnya seperti apa sih? Misalnya nih, pemerintah mau membangun proyek jalan tol misalnya. Itu namanya jalan tol menghubungkan dua daerah itu, pilihannya ada dua. Mau pakai jalan biasa, ya, memperbagus jalan biasa, atau bikin jalan tol baru. Nah, memilih yang mana, gitu ya, akhirnya memilih yang mana, apakah kita bikin jalan biasa, gitu kan, jalan biasa saja, jalan antar kabupaten saja, atau bikin jalan tol, itu estimasinya sudah sampai ke kelas 4. Ada namanya feasibility study, gitu. Kelas 3 di sini, kelas 3 ini sudah masuk ke untuk budget authorization. Ini untuk sebelum tender. Gitu. Ini untuk sebelum tendernya nih. Gitu ya. Sebelum tender. Oleh siapa? Owner mau mentenderkan nih, gitu. Mau mentenderkan proyek itu. Nah, QS atau estimator ketika membuat analisis biaya itu seenggaknya di level 3. Paling jelek ya, istilah paling jelek itu level 3. Kalau misalnya mereka bisa bikin estimasi sampai kelas 2 atau kelas 1 akan lebih bagus. Gitu kan? Bisa memberikan bayangan rencana anggaran biaya kepada owner, itu akan lebih bagus. Cuma seenggaknya dari sini untuk menyiapkan sebuah dokumen pembiayaan, rencana pembiayaan untuk perspektif si owner. Nah, dari estimasi biaya kelas 3 ini barulah ditenderkan ke kelas 2 di sini nih, masuk ke level kelas 2. Ini jadi kontraktor itu sudah harus bisa membuat estimasi biaya itu dengan tingkat akurasi itu minimal banget kelas 2. Gitu. Kalau bisa kelas 1 akan lebih bagus lagi. Kelas 1 itu udah sampai ketemu tadi produktivitas, koefisien, AHS dan segala macamnya. Itu sudah lebih detail lagi. Gitu. Kenapa? Karena ketika detail seperti itu akan digunakan untuk subkon. Ya. Oke. Nah, masuklah nih ke bagian yang menariknya di sini. Jadi kalau misalnya dalam proyek konstruksi itu seperti apa sih komponen-komponennya? Ya. Jadi yang namanya proyek itu kan work package ya, di mana ada namanya estimasi. Pergi sholat nih. Kapan ditolak kok gitu? Apa yang ditolak? Oke, lanjut ya. Nah, jadi namanya work package gitu ya. Work package itu ada namanya activity estimate. Ya, analisa harga satuan lah di sini. Kita sebut ini analisa harga satuan. Ya. Oke, analisa harga ini AHS ini dikumpulkan sekian banyak misalnya. Nah, dari AHS itu lalu dikumpulkanlah menjadi namanya ada work package estimate di sini. Paket pekerjaan beton, paket pekerjaan balok, kolom, plat dan segala macam. Dikumpulin lah ya. Setiap satu work package itu minimal ada 2 lah, minimal ada 2 activity estimate di situ. Nah, lalu bikin namanya control account gitu, atau nggak billingnya di situ ya. Ada mata anggaran gitu ya. Mata anggaran. Control account ini biasa dipakai untuk kurva S biasanya. Nah, biaya-biaya ini inilah yang namanya biaya langsung ya. Biaya langsung itu apa? Biaya yang secara langsung dikeluarkan untuk proses produksi atau proses konstruksi
Gitu. Itulah yang termasuk tadi itu apa? Untuk alat berat, untuk material, untuk pekerja itu ada di sini semua. Nah, biaya overhead, di mana sih overhead itu? Biaya tidak langsung, biaya kantor, kantor proyek itu kan untuk untuk ATK, untuk laporan, untuk kantor, listrik kantor proyek, air dan segala macam itu di sini. Nah, yang menarik di sini adalah nih ya, biaya kontingensi dan eskalasi. Nah, untuk memperhitungkan ini, ya ini asal dari mana sih, Pak? Nah, yang namanya activity estimate ini ya, ini kan pasti kan mengandung resiko di sini nih. Ya kan? Ini di sini ada resiko-resiko yang semua nih. Di mana resikonya itu bisa membengkak, menimbulkan namanya pembengkakan biaya, atau justru yang terjadi sebaliknya. Selain resiko ada juga peluang, bisa jadi ada penghematan biaya. Misalnya tahu-tahu vendor ngasih diskon gitu kan, ya udah deh Pak, biar kami dapat proyek yang mau Bapak lagi di proyek yang akan datang, saya kasih diskon deh 20%, boleh tawar. Alhamdulillah gitu kan. Ambillah itu. Nah, yang namanya kontingensi itu harus bisa memperhitungkan itu tadi, pemekakan dan penghematan. Tapi masalahnya adalah yang namanya pembengkakan dan penghematan itu belum tentu terjadi loh. Misalnya kayak begini. Let's say misalnya seperti ini. Ya, untuk kontrol account 2 ini misalnya, untuk kontrol account 2 itu biaya totalnya misalnya 100 miliar misalnya. Nah, ada resiko nih, ada resiko terjadi pembengkakan biaya sebesar 50%. Berarti berapa tuh? Jadi namanya kontrol account 2 ini ada peluang ya, ada peluang yang tadinya 100 miliar jadi 150 miliar, bengkak 50 miliar. Apakah itu artinya kita harus mencadangkan 50 miliar di situ? Oh, bisa dimarahin. Nah, bos itu kalau kayak gitu caranya. Belum tentu kejadian kok. Nah, cara menghitung biaya kontingensi itu harus paham dulu analisis risikonya seperti apa. Ya. Nah, tapi yang mau saya bahas di sini adalah biaya kontingensi di sini adalah ini menjadi berada dalam kuasanya si project manager, tim proyek gitu. Ya, ini untuk biaya-biaya untuk resiko-resiko yang sudah teridentifikasi, yang sudah diidentifikasi di awal, sudah dianalisis. Gitu. Istilahnya untuk known unknowns lah gitu. Ya. Jadi seandainya misalnya terjadi resiko, ya udah resikonya sudah kita ketahui gitu, sudah teridentifikasi, ya udah ini kita pakai di sini. Kita pakai biaya kontingensi ini. Nah, yang benar lagi di sini nih. Nah, yang namanya direct cost, biaya langsung ditambah biaya tak langsung, ditambah biaya kontingensi, inilah yang namanya cost baseline di sini. Ya, ini namanya acuan biaya di sini. Ya, acuan biaya juga ditambah sama cadangan manajemen. Nah, ini istilahnya yang uang kas. Uang kas siapa? Uang kas proyek? Enggak. Ini uang kas kantor kontraktor. Home base-nya atau kantor pusatnya si kontraktor. Diberikan ini ke board of director atau ke manajemen kontraktornya. Gitu. Nah, jadi yang direct cost ini nih, ya, yang ini direct cost, indirect cost, kontingensi termasuk sampai di bawahnya itu berada di bawah kendali tim proyek, project manager. Nah, manajemen reserve ya, ini berada di bawah kendalinya manajemen kantor si kontraktornya. Nah, siapa namanya? Berarti si kontraktor, tim project itu, mereka itu acuan biayanya ya ini, cost baseline ini. Jangan sampai cost baseline ini ya memakan manajemen reserve gitu istilahnya. Harus dikendalikan sebisa mungkin, jangan sampai manajemen reserve-nya kepake. Ya, mereka boleh pakai indirect cost, boleh pakai kontingensi, silahkan gitu. Nah, cuma jangan sampai ini kepake nih. Jadi yang namanya cost baseline inilah yang ada di bawah kendali si tim project-nya itu. Pertanyaannya, Pak, yang ditenderkan yang mana? Angka yang mana kita tenderkan? Ini yang kita tenderkan. Project budget keseluruhannya, cost baseline, termasuk manajemen reserve. Ya, jadi ketika sebuah organisasi kontraktor menang tender, ya, dari nilai yang ditenderkan itu sudah ada ketentuan dari siapa? Dari si manajemen, dari si siapa tuh? Dari si direksinya, ya, direksi atau manajemen si kontraktor,
sekian persen tuh di keep, ditahan, dicadangkan, gitu. Tujuannya untuk apa? Ya tadi, untuk resiko-resiko yang benar-benar nggak diketahui, unknowns. Contohnya apa? Pandemi kemarin itu tahun 2020 itu sama sekali tidak kita duga, gitu ya, or at least kata orang begitu ya, tidak bisa kita duga yang efek itu sampai kemana-mana, termasuk di konstruksi pun itu sampai dampaknya itu luar biasa, gitu. Nah, kejadian pandemi seperti pandemi itulah yang benar-benar tidak bisa diduga, kita nggak bisa paham gitu itu akan terjadi, tahu-tahu terjadi kejadian-kejadian alam yang luar biasa. Itulah yang disebut unknowns atau istilah itu black swan, angsa hitam. Nah, itulah sebuah fenomena yang di luar kendali yang kalau sampai terjadi dan itu akan memakan biaya, kita gunakan namanya manajemen reserve ini. Nah, penentuan manajemen reserve ini yang sifatnya top down. Dalam artinya sudah dipatok dari atas gitu. Udah, pokoknya dari uangnya tender, manajemen minta 3% dicadangkan. 3%. Anda silakan pakai yang 97%-nya gitu dari uang tendernya itu. Udah, kontraktor bermainlah di situ tuh, ya. Bermain dalam artian mikir, muter otak gimana caranya supaya direct cost-nya itu terpakai dengan baik, indirect cost-nya itu bisa menafkahi tim project-nya gitu kan, dan kontingensinya pun terjaga, jangan sampai kontingensi ini kepake semua bahkan sampai habis, sampai harus makan manajemen reserve. Nah, itu. Nah, kontraktor itu ya ketika ketika mau tender, menentukan project budgetnya itu, kan mereka akan melakukan namanya estimasi gitu. Estimasi secara parametrik. Yang namanya activity estimate inilah yang tadi itu pernah saya katakan, kecakapan si kontraktor. Bagaimana organisasi kontraktor ini bisa merancang metode konstruksi yang begitu efisien sehingga meningkatkan produktivitas. Itu kelihatan di sini activity estimate-nya. Gitu. Bagaimana ngatur posisi alatnya nih supaya misalnya alatnya nggak perlu manuver banyak-banyak ya. Namanya alat berat, bermanuvernya nggak banyak, artinya apa? Cycle time-nya berkurang. Ya, diam di satu tempat tapi bisa melakukan kerja banyak gitu loh. Bisa kerja di sini, bisa kerja di situ, bisa kerja di atas sini. Cepat gitu kerjanya. Nggak perlu pindah-pindah. Kenapa? Karena begitu alat berat itu pindah bermanuver, dia otomatis tidak akan bisa berproduksi. Tidak produksi artinya apa? Produktivitas menurun. Koefisien membesar, harga satuannya makin mahal. Makanya seperti saya katakan, disinilah butuh kecakapan secara teoritis ya, dengan ilmu estimasi biaya, analisis produktivitas alat berat, dan juga butuh technical knowledge dan field knowledge gitu. Makanya waktu itu ada yang bilang ke saya gitu, Pak, ini kalau untuk alat berat itu nggak ada standarnya, Pak, nggak ada SNI-nya. Ya jelas nggak ada. Emang nggak akan ada. Karena seperti saya sering katakan, yang namanya tiap project itu unik. Untuk aktivitas pekerjaan, misalnya pengeboran pondasi dalam aja, itu udah beda. Mau pakai alatnya sama gitu kan, sama-sama auger 80 cm misalnya kayak begitu. Tapi kalau misalnya kondisinya berbeda, yang satu di tengah kota, yang satu di lapangan kosong, itu udah jelas beda, nggak bisa distandarkan. Makanya saya katakan, buatlah analisis. Coba bayangkan kembali, asumsikan saja kondisi lapangannya seperti apa. Ya. Dengan asumsi itu, buatlah metode konstruksi. Bayangkanlah produktivitas seperti apa, manuver alatnya seperti apa. Dari manuver alat yang seperti itu, produktivitasnya berapa banyak. Nah, itu loh. Itu yang lagi yang di kelas ini pengen saya latih itu supaya kalian itu nggak selalu mengacu kepada standar, tapi juga lama-lama harus bisa menganalisis gitu. Ya, menganalisis sebuah pekerjaan yang tadi sifatnya unik gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian berhasil, sebuah kontraktor berhasil berinovasi di sini ya, menciptakan sebuah proses kerja ya, proses konstruksi yang sangat efisien, gitu kan? Direct cost-nya bisa ditekan. Kalau direct cost-nya bisa ditekan,
gitu ya. Tentu saja dengan syarat mempertahankan kualitas, ya, mempertahankan keamanan, mempertahankan K3-nya jelas, itu harus, ya, maka mereka bisa menang tender. Nah, jadi ya, strategi persaingan yang ideal, persaingan kontraktor yang ideal itu bukan dengan mengurangi biaya K3, bukan dengan mengurangi biaya gaji timnya di data langsungnya, bukan dengan mengabaikan resiko-resiko dengan mengurangi biaya kontingensi, tidak. Tapi kunci memenangkan persaingan industri konstruksi di level kontraktor adalah di sini, ya, mengorganisir sumber dayanya untuk bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi. Di situ bermainnya. Oke? Nah, ini kalau kalian baca buku peraturan kementerian ya, Kementerian PUPR, nah definisi mereka biaya langsung dan biaya langsung tuh ini sebenarnya. Biaya langsung ini sudah saya jelaskan ya, tenaga kerja, bahan alat, ada analisa harga satuan dasar di situ ya. Ada analisis HSP-nya, mekanikal. Ini sudah saya jelaskan panjang lebar di sini. Sudah saya jelaskan panjang lebar di pertemuan kemarin. Lalu di time management, estimate duration juga saya sudah jelaskan di sini. Nah, nanti kalian akan dapat lebih detail lagi ketika masuk di kelasnya Bu Susi ya. Jadi di pertemuan 2 minggu lagi dan minggu depannya lagi ya, itu kelasnya akan dipegang sama Bu Susi ya. Jadi kami tim teaching gitu ya. Nah, Bu Susi akan menjelaskan bagaimana mengestimasi biaya lah gitu ya. Nah, jadi ini bisa kalian tanyakan kembali gitu. Walaupun saya sebenarnya udah jelaskan ya, udah saya jelaskan dengan sebisa saya. Bikinlah nih biaya langsung di sini gitu ya. Jadi namanya biaya aktivitas, ini ada biaya langsung di sini ya. Lalu biaya tidak langsung. Biaya umum itu tadi overhead, gitu, yang gaji dan segala macam. Pak, gimana Pak cara ngitung biaya umum? Nah, kalau ngitung biaya umum, overhead, gaji dan segala macam, itu tergantung dari analisis rencana sumber daya manusianya, gitu ya. Ada namanya job value berdasarkan tingkat kompetensi dan job description-nya si tim proyek, si anggota tim proyek. Nah, itu panjang lagi tuh. Ya, itu panjang lagi. Saya pernah diajarin sama Pak Edi Subianto, ya, dulu dosen saya. Beliau itu yang mendirikan Adi Learning Center gitu. Itu benar-benar tuh dari bagaimana perencanakan job description setiap anggota tim bisa menghasilkan biaya, itu ada caranya. Gitu ya. Menentukan job value seperti apa. Jadi kalau misalnya kita benar-benar analisis itu job description-nya, dianalisis pekerjaan tiap anggota tim, nanti kita bisa ketemu tuh ada mungkin middle management ya, manajemen tingkat tengah, itu biayanya itu gajinya lebih besar daripada PM tuh, mungkin, sangat mungkin gitu. Nah, jadi tidak hierarkis lagi, PM itu udah pasti paling tinggi, belum tentu juga. Tingkat kesulitannya seperti apa gitu. Bisa jadi seperti itu. Ya, tapi biasanya bisa kita tentukan top down juga bisa di situ. Cuma kalau kita tentukan top down itu biasanya nggak begitu akurat, gitu ya. Jadi untuk biaya umum, biaya overhead gitu ya, biaya overhead untuk gaji itu saya ulangi lagi, tergantung perencanaan analisis pekerjaan, job description-nya tiap tim proyek. QS itu berapa gajinya ada. QS officer sama QS manager beda lagi di situ. QS manager sama contract manager ada lagi biayanya di situ. Tergantung dengan job description seperti apa. Oke. Nah, lalu ini tadi nih, ya, ketika tadi menentukan biaya langsungnya, nah ini kalau untuk estimasi biaya konstruksi, nih tergantung kondisi lapangannya seperti apa. Kalau kondisi lapangannya sulit, pastikan saja siap-siap saja produktivitas akan menurun. Ya. Kondisi lapangannya tanahnya lembek, nggak stabil, harus pakai crane. Berarti harus ada biaya tambahan apa untuk memperkuat tanahnya dulu, pakai plat baja apakah cukup pakai plat baja, pakai steel plate yang tebal itu apakah cukup? Belum tentu.
gitu. Bisa jadi harus dicor, harus ada steel plate, harus dicor lagi misalnya kayak begitu. Who knows, gitu kan? Nah, kalau misalnya kondisi lapangannya sulit gitu kan, ngangkat alatnya itu nggak boleh mengangkat berat-berat gitu. Kalau begitu angkatnya berat dikit aja, langsung terguling, langsung ambles, ya udah. Nah, harus hati-hati, jalan pelan-pelan, angkatnya nggak boleh berat-berat, menurunlah produktivitasnya, membesarlah koefisien harga satuannya, membengkak bagilah harga satuannya. Nah, ini juga nih, ketersediaan tenaga kerja, jenis kompetensinya seperti apa, gaji buruhnya juga pengaruh di situ. Ya. Lokasi proyeknya berbeda pun, gaji buruhnya akan berbeda. Ya, akses lapangan juga termasuk kondisi lapangan gitu ya, kondisi kendala akses ke lapangan seperti apa. Kalau misalnya proyeknya itu di tengah hutan, ya, batching plant terdekat itu jaraknya 20 km di tengah kota, misalnya kayak begitu. Terus gimana? Ya mau nggak mau seperti apa? Bikin batching plant sendiri. Bikin batching plant sendiri on-site. Akibatnya apa? Ada tambahan biaya, tambahan aktivitas di situ. Batasan jam kerjanya makin kecil, produktivitasnya makin kecil. Dan diulang lagi lah gitu. Nah ini fasilitas pendukung tadi termasuk batching plan, logistik material, cuaca, dampak lingkungan gitu kan, hati-hati nih sama preman-preman gitu kan. Regulasi terkait K3L. Nah, ini penting juga nih. Ya. Ini nanti akan terkait sama biaya-biaya K3. Ya. Apakah Pak artinya apakah kalau misalnya proyek itu mau aman biaya K3 harus mahal? Belum tentu juga. Masalahnya ada nggak metode estimasi, metode kuantifikasi aktivitas K3? Sudah adakah yang pernah menghitung bagaimana membuat scaffolding yang terbuat dari steel pipe galvanized 3 mili misalnya seperti itu, ya kan? Apakah itu masuk ke dalam rencana, masuk dalam desain, dan seterusnya. Data geoteknik ini juga penting untuk kondisi lapangan, apakah tanahnya tadi kasar, apa tanahnya lembek, atau tanahnya stabil atau tidak, ini juga menjadi penting. Gitu. Kalau misalnya tanahnya keras, apakah ketika bikin tiang pancang misalnya pondasi hammer gitu, apakah tanahnya lembek atau tanahnya keras? Kalau keras susah masuknya, kalau lembek bisa hilang, bisa hilang tiangnya pondasinya. Tuh. Jadi faktor-faktor tambahan juga di situ. Ya, oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Nah, nggak ada yang tanyakan, bener nih ya, nggak tanyakan ya. Ya udah, kalau tidak ingin tanyakan, sampai jumpa minggu depan masih sama saya lagi sebelum 2 minggu lagi bersama Bu Susi. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.